selama 2016 sampai saat ini tiap tahun pasti membukukan profit hijau. Ya, akumulasi dari semuanya. Sehingga kalau scalping itu keuntungannya adalah kalau kita itu transaksi jual beli terus, itu intinya kita itu langsung cuan bungkus. Jadi kita langsung bisa merasakan cuan. Nah, dari situ saya belajar bahwa ternyata pentingnya cut loss itu penting banget untuk seorang trader. Sampai saat ini pun tetapi walaupun saya sering identik di luar scalping gitu, sebenarnya kan saya melakukan semuanya. Saya juga punya investasi, saya juga simpan saham untuk swing, jadi semua saya lakukan gitu. Tetapi memang kerap yang jadi identik ataupun saya itu seperti itu kayak scalping. Ya memang saya kesehariannya scalping karena saya kan full time trader. Kalau nggak trading ya mau kerja apa lagi gitu kan. Mas, ini kan Mas Bekti itu terkenal kalau di luar tuh sebagai seorang scalper gitu ya. Eh, kenapa ya Mas Bekti memutuskan untuk jadi scalper? Ceritanya sih Kalau boleh tahu. sebenarnya itu udah mulai dari waktu aku mahasiswa ya Mas ya. Jadi waktu mahasiswa kan Hmm. saya tuh trading pakai uang yang kecil gitu kan. Dan saya rasa Hmm. waktu itu yang cocok untuk karakter saya adalah kan saya juga butuh uang jajan gitu kan kalau pas waktu kuliah. Hmm. Sehingga kalau scalping itu keuntungannya adalah kalau kita itu transaksi jual beli terus, itu intinya kita tuh langsung cuan bungkus. Jadi kita langsung bisa merasakan cuan. Beda ceritanya kalau Oke, misalnya oke. kita pengen investasi ya ataupun mungkin konsepnya kita Hmm. swing yang agak jangka panjang. Tentunya uang Hmm. kita belikan saham, kita simpen, ya memang kita belum bisa menikmati karena apa? Biarkan dia bertumbuh dulu, biarkan harga saham naik tuh dulu. Jadi kita tetap belum Hmm. bisa menikmati. Itu pun kalau bisa menikmati mungkin jangka setahun tuh bisa kayak dividen tuh juga bisa, cuman kan temponya panjang. Hmm. Tetapi kalau Hmm. scalping kita jual beli itu kan kita langsung bisa merasakan cuan. Nah, itu dia Mas yang alasan saya kenapa kok saya tuh suka scalping. Yang kedua, Hmm. alasan saya adalah berdasarkan pengalaman saya yang dari dulu 2008 ya Mas. Itu waktu itu kan krisis Hmm. subprime market ya. Waktu 2008 Iya, heboh banget subprime waktu itu market. membuat Oke. saham itu menjadi rontok luar biasa sampai Ya. disuspend berhari-hari juga. Nah, dari situ saya Hmm. Hmm. belajar bahwa ternyata pentingnya cut loss itu penting banget untuk seorang trader. Makanya kemarin waktu Hmm. 2020 ketika pandemik masuk Indonesia, COVID gitu kan, pandemic crash itu terjadi kan saham kita juga rontok kan. Nah, sempat juga Hmm. kita Hmm. IHSG kita disuspend. Nah, justru dari situlah ketika saya itu scalping, di mana batasan cut loss saya pendek, saya langsung bisa membatasi kerugian saya. Sehingga apa yang terjadi Hmm. waktu bulan Maret dan April kemarin 2020, Hmm. justru portofolio saya malah justru plus ratusan persen gitu dari modal. Itu karena Hmm. pengalaman-pengalaman saya yang dulu justru ketika tidak sesuai harapan kok langsung rontok ini, saya langsung cut. Itu makanya saya Hmm. sukanya scalping adalah aku langsung sigap untuk selalu bisa melindungi aset saya gitu. Hmm. Oke, oke. Jadi bisa dibilang ini setiap tahun pasti hijau ya Mas ya. Walaupun market merah kayak gimana tetap hijau ya. Kalau Selama scalper tuh. ya kalau saya ya Mas, selama 2016 sampai saat ini tiap tahun pasti membukukan profit hijau. Ya, akumulasi dari semuanya, ya. Oke, oke. Ini berarti Mas Bukti dari sejak 2008 itu sudah pakai teknik scalping ya Mas ya memang. Ya, 2008 tuh saya nyoba fundamental dulu Mas, fundamentalis banget kan saya Oh, dulu. Habis itu fundamental. ya langsung 2009 saya mulai mulai scalping karena kan saya masuknya baru November 2008 ya. Nah, sehabis Hmm. itu ya sampai saat ini pun tetapi walaupun saya sering identik di luar scalping gitu sebenarnya kan saya melakukan semuanya. Saya juga punya investasi, saya juga simpan saham untuk swing. Jadi semua saya lakukan gitu. Tetapi memang kerap yang jadi identik ataupun saya itu seperti itu kayak scalping. Ya, memang saya keseharian saya scalping karena saya kan full time trader. Kalau nggak trading ya mau Hmm. Hmm. kerja apa lagi gitu kan. Oke, oke. Mas Bukti ini full time trader dari sejak 2008 juga ya Mas ya? Dari sejak 16. scalping. Enggak, Oh, 2016. Karena 2016. 2008 saya mahasiswa, 2013 saya bekerja di PT Valburi Asia Sekuritas, CP ya. Kemudian Hmm. saya lanjut di Reliance, LS. Hmm. Kemudian jadi remaster di UOB, AI, dan YU, si AMD. Nah, sehabis dari situ Hmm. saya Hmm. 2016 baru memutuskan menjadi full time trader gitu. Eh, tapi Mas kalau misalkan scalping itu apa memang benar-benar nggak bisa ditinggal ya layar itu kalau pas jam trading ya Mas? Sebenarnya menurut saya, ya, karena sangat beresiko sekali, Mas. Artinya gini, kalau Hmm. kita itu mau trading, kita tuh kan harus milih nih. Kira-kira saya tuh mau Hmm. scalping, atau mungkin saya swingkan, atau mungkin saya pengen investasi. Nah, tentunya ini Hmm. masing-masing harus beda juga pilihan sahamnya dan strateginya. Saya mau scalping, Hmm. pilihan saham saya harus cari saham yang volatilitas.
Kalau mau scalping cari saham Hmm. yang stabil, kayak blue chip itu ya susah. Nggak bisa di scalpingin, nggak mungkin gitu kan. Tetapi sebaliknya, Hmm. kalau kita mau investasi, ya kita harus cari saham yang benar-benar fundamentalnya bagus dan dia tidak terlalu aktif banget gitu. Jadi kalau balik lagi ke tema, Oke. ke pertanyaan tadi Mas, kalau memang kita itu mau scalping, harus dipantau. Iya. Contohnya apa kemarin? Teman-teman di semua di sini udah tahu kan, ada IPO Hmm. ya. Saya nggak usah sebut kodenya, Hmm. kemarin itu rontok. Hanya di sesi-sesi terakhir, tiba-tiba rontok. Bayangin kalau waktu itu ditinggal ke toilet, ditinggal kemana-mana gitu kan. Wah, itu Hmm. pasti portonya langsung rontok drastis. Dan disitulah, kalau kita nggak punya waktu, kita nggak bisa membatasi kerugian kita. Artinya kita cuman, apa ya, pasrah, ngikutin market. Alhasil porto kita Marketnya. rontok habis. Nah, gitu Mas. Makanya saya selalu tegaskan, Oke. kalau kita mau scalping, wajib punya waktu. Itu trading plan saya. Bahkan saya sendiri menerapkan, Hmm. misalnya Hmm. Mas, saya sering bilang, jam 11 siang, saya misalnya mau nganter anak vaksin nih ke rumah sakit. Hmm. Saya trading jam 9. Begitu saya sebelum ke rumah sakit, saya posisikan bersih dulu. Biar apa? Biar aku lebih tenang. Jadi aku scalping cuma in out aja. Gitu. Ibaratnya cuma cari peluang di market. Hmm. Kalau nggak ada yang cocok, ya udah. Tapi kalau saya mau keluar rumah, ibaratnya tadi mau nganter anak vaksin, ya udah. Saya mending posisi cash, lebih tenang, lebih nyaman. Tapi nanti kalau saya Hmm. belinya saham yang volatilitas, kemudian saya belikan itu, kemudian saya di rumah sakit, nganter anak, pasti pikiran saya, lihat-lihat HP gimana ya sahamnya, pasti nggak karuan. Maka dari itu, Ya. kalau kita mau scalping harus punya waktu gitu.